global bahwa koneksi antara sekarang ini misalnya dari Jogja kemudian Ceko nanti akan berlanjut ke beberapa masyarakat Jawa khususnya dikenal istilah curiga, wanita, turangga, wisma, kukila. Yang saya tahu adalah gagasan-gagasan atau ide atau mungkin konsep-konsep yang dituangkan teman-teman saya tuangkan di kelas ini. Jadilah ini sebuah karya yang lengkap baik fisik maupun ya non. Minimal ya setengah keinginan saya seperti itu. Jadi niat saya bagaimana desain-desain saya itu bisa merambah ke generasi-generasi muda supaya apa itu namanya dalam kata lain mau menghargai keris, karena keris ini pembuatannya juga mungkin lain, mungkin tidak dengan tempa, mungkin tidak dengan apa itu namanya sesuai yang diharapkan oleh para empu-empu zaman dulu. Ini betul-betul kontemporer. Bermula dari tugas penelitian yang dilakukan Ibnu Fikri, antropolog Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang perwakilan dari Paleki University Olomouc Cesia Ceko, terungkap bakal lahirnya keris kontemporer di tanah Jawa, yang jauh dari pakem tangan-tangan para empu dan leluhur. Seperti apa wujudnya? Keris kontemporer itu merupakan hasil rancangan Ki Godot Sutejo, pelukis alam sepi Yogyakarta yang belakangan berkhidmat pada desain-desain keris milenial. Keris-keris dengan desain-desain revolusioner yang kemungkinan bakal menggegerkan jagat tosan aji tersebut, saat ini masih dalam proses penggarapan di tangan sejumlah perajin di Pulau Jawa dan Madura. Sederet empu, pengamat, dan pemerhati perkerisan di seputaran Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY pun berkumpul dan berdiskusi dalam satu forum sarasehan budaya online bertajuk Membaca Ulang Makna dan Kegunaan Keris dalam Masyarakat Indonesia. Ada Ki Budi Aditya dari komunitas Pametri Wiji Yogyakarta, empu muda Ki Bagus Tejo Sunario, ahli perawatan keris Ki Iman Santoso, penulis keris Prof. Dr. Amos Setiadi, Ki Nilo Suseno dari komunitas Largangsir, pemerhati keris Ki Kusno, serta sang desainer atau perancang keris kontemporer Ki Godot Sutejo. Tak ketinggalan hadir di tengah mereka, budayawan kontemporer Mahmud El Kodri dan Ibnu Fikri, antropolog UIN Wali Songo. Dua nama terakhir adalah budayawan dan antropolog asal kota Santri Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Forum digelar santai dan penuh kehangatan di posnya Seni Godot, galeri seni milik Godot Sutejo di Suryodininggratan MJ2 nomor 641 Kafling BNI, Gang Rahmat, Yogyakarta, Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 malam. Prof. Dr. Amos Setiadi mengatakan, keris adalah senjata tikam gugusan belati yang termasuk salah satu budaya khas Nusantara, yang telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan kecerdikan budi dunia non-bendawi manusia, 2005 silam. Meski banyak sumber mengenai asal-usulnya, mayoritas sejarah mengatakan bahwa keris berasal dari Jawa. Bahkan, keris merupakan salah satu dari 5 syarat bagi pria Jawa untuk menuju kesempurnaan atau disebut satria. Kelima syarat itu adalah wisma atau rumah atau tempat tinggal, wanita atau pendamping hidup, turangga atau kuda atau kendaraan, kukila atau burung atau hobi, dan curiga atau keris atau senjata. Secara prototipe, Ki Budi Aditya dari komunitas Paheman Memetri Wesi Aji atau Pametri Wiji Yogyakarta menjelaskan, keris sudah ditemukan di beberapa candi Nusantara. Sedangkan pada candi di India atau negara lain, bentuk serupa keris tidak pernah ada. Menurut Sekretaris Pametri Wiji Yogyakarta ini, di Indonesia, relief keris dapat ditemukan di Candi Borobudur pada abad 8, Candi Prambanan pada abad 9, atau patung lelaki Jawa dengan keris di pemandian Candi Leta pada abad 15. Secara umum, bentuk desainnya juga agak berbeda dengan desain keris saat ini. Bentuk keris yang dikenal saat ini setidaknya sudah muncul sejak abad 10, diperkirakan menyebar dari Pulau Jawa ke seluruh Asia Tenggara. Beberapa daerah persebaran keris, di antaranya Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, sebagian Sulawesi, hingga Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan lain-lain. Namun, denyut tren eksistensi dan perkembangan keris sempat berjeda di masa kemerdekaan, tahun 1945 hingga 1970-an. Keris di rentang waktu itu seolah menghilang.
Sebenarnya menghilangnya keris ini dapat kita lihat dari pertama aspek politis, situasi politis saat itu, dan juga situasi ekonomi. Decline atau menurunnya keris itu sebenarnya sudah terjadi mulai tahun 30-an, mulai resesi zaman meleset itu Big Depression itu sudah ada penurunan karena perekonomian di Jawa yang dahulu bertumbuh pada perkebunan itu perdagangannya menurun, sehingga perputaran ekonomi juga menurun dan pembuatan keris juga menurun. Misalnya pembuat keris di Ngento-Ento itu pada zaman dahulu ada sekitar 40-an pembuat. Lalu pada tahun 30-an itu hanya tinggal satu, Empu Supo Winangun. Empu Supo Winangun ini yang terus bekerja sampai sekitar tahun 45 lebih. Tapi beliau itu meninggal tahun 60-an. Jadi ini merupakan suatu insiden yang beberapa faktor aspek bertemu dalam satu waktu, satu tempat. Jadi di samping ada masa revolusi, penjajahan Jepang, lalu revolusi, terjadi perperangan, lalu perekonomian menurun, dan kemudian juga empu-empu yang ada dari masa sebelum tahun 45 itu usianya sudah sepuh. Sehingga kemudian ketika situasi sudah membaik, pembuatnya sudah tidak ada. Nah, kebetulan saya pernah bertemu dengan Dietrich Dresser, itu nahoda dari Jerman, kapal Jerman pecinta keris. Beliau itu yang menghidupkan kembali semangat pembuatan keris itu pada awal tahun 70-an. Nah, menurut cerita beliau itu ingin menghidupkan kembali pembuatan keris, tapi tidak tahu siapa yang membuat lagi karena sudah tidak ada pembuat keris di Jawa. Lalu beliau berkunjung ke Gotik Swan, yaitu Kanjeng Harjonegoro, Panembahan Harjonegoro, bertanya, di Jawa itu masih ada nggak yang membuat keris? Ngapain kamu membuat keris lagi? Udah nggak ada yang bisa gitu. Tapi harus bisa, di sini rumahnya di Jawa harus ada gitu. Akhirnya Gotik Swan memberi petunjuk, coba cari ke Godean, ke desa sekitar itu ada putra-putranya Supo Winangun, apakah masih bisa atau tidak. Nah, akhirnya Dietrich Dresser berangkat ke Jogja, ke Citar, bertemu dengan putra-putra Supo Winangun. Putra-putra Supo Winangun itu yang paling tua Yoso Pangarso, lalu adiknya Pak Genyo, lalu kemudian ada Bu Jeno. Nah, ini dari 3 anak laki-laki, berarti ada satu lagi anak perempuannya yang melanjutkan profesi Supo Winangun itu Pak Yoso Pangarso yang tertua. Tapi beliau itu hanya membuat alat-alat tani, jadi pandai besi biasa, tidak pernah membuat keris. Tapi setelah itu Dietrich Dresser datang, nah, lalu diminta untuk mencoba membuat keris. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan berhasil membuat keris ya, menjadi keris yang dibuat pertama kali oleh generasi setelah Supo Winangun. Sebenarnya kalau kita katakan setelah 45 itu terputus sama sekali, itu tidak, karena masih ada 1-2 pembuatan pesanan keris yang dibuat oleh Supo Winangun setelah tahun 45, tapi tidak terlalu banyak. Umumnya kalau masyarakat memandang seperti itu, tapi sebenarnya empu itu sebagai suatu profesi juga harus menghidupi, harus menghidupi. Pak Jeno sendiri cerita dulu bapaknya waktu Pak Jeno masih kecil, bapaknya itu membuat keris tidak hanya berdasarkan pesanan. Jadi ada juga keris yang istilahnya keris untuk pasar, ya, keris gramen. Memang keris-keris yang dibuat tidak berdasarkan pesanan, tapi untuk dipasarkan di pasar gitu. Jadi membuat sekitar 1 kodi 20, lalu disetorkan ke pasar, ke kios-kios untuk dijual. Ya, komersial. Karena memang ya profesi ya empu ya masih makan, masih butuh hidup. Selaku pemerhati keris, Ki Raden Kusno menyebut, keris di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, maupun istilahnya. Sejak dulu, keris digunakan sebagai senjata, alat pusaka, objek spiritual, serta aksesoris untuk pakaian adat. Sebutlah di Yogyakarta atau Solo, pada tiap malam 1 suro, kedua keraton masih mengadakan prosesi mengarak keris dan pusaka lainnya mengelilingi bangunan benteng keraton. Saya dari keris itu senang dari kecil. Dari kecil saya senang dulu waktu itu kakek saya itu melihatkan keris
kalau saya keris, sebetulnya anak nomor 7 saya. Ada kakak saya, terus saya yang dikasih tahu keris ini namanya ini besi yang bagus matang ini dengan contoh keris. Waktu itu saya masih SD. Terus kakaknya yang tertua saya perempuan nari, dan itu kakak saya itu pernah jadi penari beksan di keraton. Nah, saya keris itu waktu keris jadi ingat dengan keris itu. Perjalanan saya senang keris itu saya sendiri atau memahami keris itu SMP. Saya dapat di daerah Celep Ngulon itu. Itu saya pakai motor sendiri dengan malam itu. Waktu itu saya senang dengan keris itu karena sebuah tantangan. Foto keris itu waktu itu. Cuman waktu itu sudah senang aja sampai sekarang. Nah, baru saya era-era ya mahar-maharan keris, jadi maaf saya mahar-maharan itu tahun 98 saya mulai mahar-maharan keris. Tahun 85 saya sudah istilahnya diajak sama teman kakak saya itu hunting keris. Terus tertarik itu saya sesuai dengan yang ditinggali kakek saya itu keris itu sebagai pakem dengan material-material itu. Jadi saya otodidak dan saya percaya dengan rasa saya sendiri bahwa keris itu harus pakai rasa sebagai simbolik. Kayak gini, ibarat saya tuh keris itu ibarat senang sesuatu, mencintai wanita, ibarat cocok. Dan ini kebetulan saya baru mencintai wanita. Nah, ini selalu saya kadang-kadang saya perlihatkan itu sama dengan saya melihat keris. Saya lihat, saya pandangi, saya harus kurang gini, saya makan itu. Dan itu selalu setiap saya suasana hati pengen seperti itu aja. Tak bisa dinafikan, seringkali keris juga dianggap memiliki kekuatan magis. Maka hingga saat ini, masih banyak masyarakat percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan, sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat. Selain itu, Ki Nilo Suseno dari komunitas Lar Gangsir mengungkapkan, keris diyakini dapat menambah keberanian dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Alat ini juga dapat menghindarkan serangan wabah penyakit, malapetaka, dan hama tanaman. Sebagian orang juga percaya bahwa keris bisa menyingkirkan atau menangkal gangguan makhluk halus. Ada beberapa metode, seperti yang saya tahu ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Lewat mimpi, mungkin petunjuknya datang lewat mimpi, gitu ya, atau mungkin dalam tataran yang lebih tinggi lagi mungkin bisa istilahnya dalam keadaan terjaga seperti ini, misalnya, bisa langsung mengetahui. Menurut saya mungkin ya ada tingkatan-tingkatan apa ya, atau makomnya gitu. Daya kekuatan. Nah, kadang itu kita bisa membacanya atau mencoba memperkirakannya itu misalnya dari segi bentuk atau dapur ataupun dari pola pamor. Itu bisa juga menjadi salah satu indikator atau petunjuk misalnya fungsi atau kegunaan keris itu untuk apa misalnya. Terlepas dari semua ragam kegunaannya, pada dasarnya keris merupakan wujud benda seni. Jika diperhatikan, keris dengan warangka atau sarungnya adalah kesatuan harmonis yang dibuat dengan imajinasi tingkat tinggi. Berbagai fungsi tadi tentu memengaruhi nilai-nilai kebudayaan dan spiritualitas masyarakat yang menganut kepercayaan tertentu. Di sisi lain, keris yang berasal dari Jawa menjadi simbol pelestarian budaya Nusantara yang harus dimiliki setiap individu. Di era milenial saat ini, keris memang memiliki desain dan fungsi yang kian berkembang. Termasuk yang sedang dirancang Ki Godot Sutejo, pelukis alam sepi yang belakangan mulai menekuni penggarapan desain-desain keris kontemporer, yang digadang-gadang selaras dengan selera generasi milenial, demi lebih memasyarakatkan keris di Indonesia. Tujuannya itu jane yo mek gampang, Mas. Bagaimana desain-desain saya itu
bisa disenangin oleh generasi muda atau generasi yang memang dia baru-baru saja senang terhadap keris. Jadi tujuan utamanya yaitu jadi memasyarakatkan keris. Jadi enggak anggota dan si macam-macam gini enggak. Ya gue tok memasyarakatkan keris. Sehingga nanti kegunaannya ini tuh ya gue memasyarakatkan keris itu sudah utamanya itu. Nah wis wong anak-anak muda masyarakat senang terhadap keris sampai ke pelosok-pelosok dan sudah tidak lagi memperhitungkan ini musyrik ini itu dan sebagainya. Saya senang. Ya. Jadi enggak neko-neko lah. Terutama bagi generasi muda. Generasi muda. Jadi saya enggak kepengen apa itu namanya menggait generasi tua gini enggak. Biar nanti sejarah mengapresiasi. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya itu seperti itu. Tapi saya bisa mengungkap itu kalau kerisnya sudah ada, kalau belum saya belum bisa, Mas, terus terang. Di masa sekarang, peran keris sebagai senjata berangsur-angsur berkurang. Berkembangnya tata krama penggunaan keris maupun variasi bentuk warangka yang dikenal sekarang bisa disebut juga sebagai wujud penghalusan fungsi keris. Saat ini, kalangan perkerisan Jawa selalu melihat keris semata sebagai tosan aji atau benda keras atau logam yang luhur, bukan sebagai senjata. Keris adalah duwung, sebagaimana tombak, keduanya dianggap sebagai ageman atau benda pegangan yang diambil daya keutamaannya dengan mengadopsi bentuk senjata tikam pada masa lalu. Misalnya ini enggak tak keluarkan nanti